Selamat siang, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang GSLC Software Engineering Session 17. Next. Kami akan mempresentasikan ada 5 topik. Yang pertama itu ada version control system, yang kedua type of version control system, yang ketiga version control versus dependency management, yang keempat branch management, dan yang terakhir the one version rule. Next. Topik pertama yaitu version control system. Version control system atau VCS adalah sebuah kumpulan dari beberapa perangkat lunak atau software yang sudah terintegrasi dan digunakan untuk membantu sebuah software engineering dalam mengelola perubahan dari waktu ke waktu. Sistem version control system ini dapat mampu melacak setiap modifikasi kode dalam seluruh jenis database. Version control system dapat melindungi kode sumber dari kerusakan dan human error yang tidak diinginkan lainnya. Jika menemukan kesalahan, maka seorang engineering akan dapat membandingkan kode dari dua versi, yaitu versi lama dan baru. Setelah itu, akan melakukan perbaikan. Next. Selanjutnya, type of version control system. Yang pertama adalah lokal, yaitu jenis version control system yang memiliki database untuk menyimpan semua perubahan file. Local version adalah salah satu versi dari version control system yang paling umum. Sistem ini mampu untuk membuat perbedaan antara file dengan format khusus pada sebuah disk. Selanjutnya, tipe yang kedua adalah centralized, yaitu kategori alat perangkat lunak yang membantu tim perangkat lunak mengelola perubahan kode sumber dari waktu ke waktu. Software version control melacak setiap modifikasi pada kode dalam jenis database khusus. Next. Yang ketiga adalah distribution, yaitu tiap pengguna memiliki repositori dan kopi dari pekerjaan mereka sendiri. Ketika pengguna melakukan perubahan, DVCS tidak memberi orang lain akses pada perubahan yang telah dibuat tersebut, karena DVCS akan menunjukkan perubahan tersebut dalam repositori masing-masing pengguna dan didorong pada repositori pusat. Di sini kita akan membahas version control versus dependency management. Yang pertama, version control berfokus pada melacak perubahan pada kode sumber dan memungkinkan kolaborasi tim dalam pengembangan perangkat lunak. Version control atau kontroversial adalah praktik yang digunakan oleh software engineer untuk melacak perubahan pada kode sumber mereka. Ini memungkinkan tim pengembang untuk bekerja secara kolaboratif pada proyek dan mengelola perubahan yang terjadi seiring waktu. Git adalah salah satu kontrol sistem yang populer dan sering digunakan oleh software engineer. Git memungkinkan software engineer untuk melakukan operasi seperti mengunggah atau commit perubahan pada code, menggabungkan atau merge perubahan dari tim lain, dan melacak versi code yang berbeda. Dengan Git, software engineer dapat membuat cabang atau branch yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan fitur baru atau memperbaiki bug secara terisolasi sebelum menggabungkannya ke dalam versi utama code. Lalu yang kedua, dependency management. Dependency management berfokus pada mengelola ketergantungan antara komponen software dan memastikan dependensi diperlukan tersedia dan terinstall dengan benar. Dependency management atau manajemen dependensi dependency management atau manajemen dependensi berkaitan dengan cara mengelola ketergantungan antara komponen perangkat lunak. Ketika mengembangkan perangkat lunak, seringkali ada kebutuhan untuk menggunakan pustaka, modul, atau paket yang dikembangkan oleh orang lain. Dependency management memungkinkan pengembangan untuk mendefinisikan dependensi software yang mereka gunakan dan mengelola proses pengunduhan, instalasi, dan pembaruan dependensi ini. Sebuah alat manajemen dependensi seperti NPM atau Node Package Manager untuk JavaScript, Pip untuk Python, atau Maven untuk Java memungkinkan pengembang untuk menyebutkan dependensi yang dibutuhkan oleh proyek mereka dalam sebuah file konfigurasi.
Alat ini akan mengelola pengunduhan dan instalasi dependensi tersebut secara otomatis. Next. Lalu di sini kita akan membahas branch management. Branch management mengacu pada praktik dan proses yang digunakan untuk mengelola dan mengatur cabang atau branch dalam sistem kontrol versi seperti Git. Branch adalah salinan paralel dari kode sumber yang memungkinkan pengembang untuk mengisolasi perubahan dan mengembangkan fitur baru atau memperbaiki bug tanpa mempengaruhi versi utama kode. Dengan branch management yang efektif, tim pengembang dapat bekerja secara paralel, mengisolasi perubahan, dan mengelola kode dengan lebih baik. Ini juga memungkinkan untuk pengembangan iteratif dan eksplorasi fitur baru tanpa mengganggu stabilitas versi utama kode. Next. Oke, selanjutnya adalah prinsip umum. Ada beberapa jenis atau tipe dari prinsip umum. Yang pertama yaitu adalah prinsip KISS atau Keep It Simple. Prinsip ini menekan pentingnya menjaga kesederhanaan dalam desain dan implementasi perangkat lunak dan dapat menghindari kompleksitas yang tidak perlu diusahakan untuk membuat solusi yang sederhana dan mudah dipahami. Kemudian selanjutnya adalah try, don't repeat yourself, yaitu prinsip ini menyarankan agar tidak mengulangi kode yang sama di berbagai sistem yang digunakan pendekatan modular dan abstraksi yang memungkinkan untuk menghindari duplikasi kode. Berikutnya yaitu adalah you and God need it, yaitu prinsip ini menekan pentingnya menghindari implementasi fitur yang tidak diperlakukan pada saat ini. Fokuslah pada kebutuhan yang ada saat ini dan hindari membangun fitur yang tidak mungkin tidak pernah digunakan. Selanjutnya yaitu adalah fail fast. Prinsip ini mengusulkan untuk mendeteksi dan menangani kesalahan secepat mungkin. Jika ada masalah dalam perangkat lunak, lebih baik mendapatkan laporan kesalahan atau penolakan segera daripada membiarkan perangkat lunak melanjutkan dengan keadaan salah atau merusak data. Selanjutnya yaitu adalah don't reinvent the wheel, yaitu prinsip ini menyarankan untuk memanfaatkan dan menggunakan kembali solusi dan alat yang sudah ada jika memungkinkan. Hindari pengembangan ulang fungsi atau komponen yang sudah ada dengan baik tersedia secara publik. Berikut ini adalah presentasi dari kelompok kami. Sekian presentasi kami. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata.